Jadi di induksi yang kita kerjakan minggu lalu, kita tuh yang pertama di pangkalnya kita memberikan ini benar, kemudian kita mengasumsikan ini benar, kemudian kita membuktikan PK plus 1 benar. Jadi sebenarnya dari proses induksi yang kita lakukan itu, dari proses induksi yang kita lakukan kita dapat ini, bahwa PN itu benar, kemudian kebenaran dari PK-1 dan PK mengakibatkan kebenaran PK plus 1. Nah, yang kekurangan kita di minggu lalu adalah kita belum membuktikan PN plus 1 benar. Kalau yang PN benar itu sudah ditunjukkan di pangkal. Kemudian kebenaran PN plus 2 itu diakibatkan kebenaran PN dan PN plus 1. Nah, PN plus 1 sendiri, makanya PN plus 1 harus dibuktikan benar ya. Karena kalau yang ini belum terbukti, maka yang ini kan nggak jalan ya. Yang kalau yang ini belum terbukti benar, maka belum bisa kita simpulkan ini. Dan terus akhirnya seterusnya juga nggak bisa disimpulkan. Makanya kita harus membuktikan dulu PN plus 1 itu benar untuk kasus induksi yang ini ya. Karena PN plus 1 itu juga tidak bisa diakibatkan kebenaran PN plus 1 nggak bisa diakibatkan kebenaran dua pernyataan sebelumnya. Karena sebelum PN plus 1 cuma ada PN ya. Kalau sebelum PN plus 2 kan aman ya, udah ada PN, ada PN plus 1. Sebelum PN plus 3 ada dua ini. Tapi sebelum PN plus 1 cuma ada PN. Oke, jadi kita kembali ke sini. Jadi kita harus tunjukkan pernyataan benar untuk M sama dengan N plus 1. Oke, untuk M sama dengan N plus 1 kita punya Fn plus 1. Ini ya, M-nya diganti N plus 1, dikurangi Fm-nya diganti N plus 1 itu Fn plus 2 Fn. Itu sama dengan min 1 pangkat N. M-nya ganti N plus 1, ini F1 ya. F1 itu kan 1 ya, berarti ini. Oke, yang harus kita tunjukkan itu adalah ini. Loh, ini menunjukkannya gimana? Ini kayaknya kan, mungkin kan berpikir di sini harus pakai induksi lagi ya. Jadi di sini induksi dulu, nanti setelah induksi ini diinduksi pakai induksi biasa, nanti setelah itu terbukti baru kalian kembali ke induksi yang di sini. Oke, jadi ini sebenarnya memang kalau memang benar-benar untuk ujian mungkin kurang cocok ya, terlalu panjang. Tapi semoga kalian yang penting di sini bisa memahami logikanya kenapa ini harus dibuktikan dan sebagainya. Oke, ini silahkan dicoba sendiri, tapi kalau misalkan kalian tidak mau membuktikan yang itu, kita nanti bisa memanfaatkan kalau nggak salah di materi barisan bilangan Fibonacci ini, oke yang datang ternyata lumayan ya. Aku lupa namanya. Lah, oh sedikit bawah kayaknya. Enggak. Golden ratio ya. Oke, perhatikan ini ya, bentar. Oke, oh agak beda. Ini sebenarnya ini sama apa enggak? Oke, sama ya. Kenapa sama? Jadi ini sama ini itu sebenarnya sama. Oke, kok sama? Kok bisa sama? Bagaimana? Nanti coba dari identitas yang ini kalian masukkan N itu kalian ganti dengan N plus 1 ya. Oke, kalau N kalian ganti dengan N plus 1, nanti kalian dapat ini. Oke, jadi di sini aku tulis saja benar, di benar dengan identitas ini ya. Oke, jadi pakai itu. Nah, kalau ujian aku nggak tahu ya boleh apa enggak, tapi harusnya semua yang diberikan di kelas boleh dipakai, kecuali ada keterangan tertentu. Oke, cuman yang ini buat kalian latihan dan pahami saja, karena terlalu panjang. Kayaknya juga nggak mungkin keluar di ujian sepanjang ini sih kalau di ya apalagi untuk ujian waktunya 2 jam kalau satu soal seperti ini mungkin. Apalagi induksinya bukan induksi yang biasa kita pakai, tapi induksi kuat. Oke, jadi kita sudah memberikan pernyataan benar M sama dengan N, kemudian yang M sama dengan N plus 1 itu benar. Kita kembali ke sini. Jadi kita udah terbukti ini benar, terbukti ini benar. Nah, maka karena ini, maka sekarang induksinya bisa jalan ya. Jadi kebenaran ini mengakibatkan ini, kebenaran ini mengakibatkan ini, dan seterusnya. Sehingga kali ini baru terbukti bahwa pernyataan benar untuk M lebih dari sama dengan N. Oke, untuk yang ini mungkin ada pertanyaan dulu di kemarin yang kurang di sini ya. Karena di asumsinya kita pakai, karena asumsinya dua ini. Kalau di induksi biasa, jadi khusus di sini pangkalnya itu dua ya. Karena di asumsinya itu ya kita membutuhkan dua pernyataan benar untuk untuk membuktikan pernyataan setelahnya benar. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kita akan nggak ada kan? Ya aku bilang kemudian nggak keluar 2 jam terus mungkin ya mungkin nggak keluar tapi bisa dicoba dipahami juga ya meskipun bukan untuk ujian mungkin. Oke, kalau tidak ada kita akan masuk ke materi terakhir. Ini kalau kita ngetik seperti apa? Oh, oke, tutorial 6 ya. Jadi yang tadi revisi tutorial 5. Oke, kita akan membahas yaitu poset lapis dan sebagainya. Oke, kemarin ada request dari teman kalian itu terkait dengan batas atas dan batas bawah. Ya, yang mana ya? Oh, itu soal satunya kelihatan yang request siapa ya? Ya udahlah. Harusnya nama filenya tak ubah dulu tadi. Oke, berarti sebelum kesini kita review sedikit dulu ya. Jadi kita review dulu poset itu apa. Jadi poset itu di semua. Poset itu intinya adalah kita punya himpunan. Katakan himpunan itu adalah A, kemudian kita lengkapi dengan relasi urutan parsial. Oke, relasi urutan parsial itu apa? Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga, dan mestinya kalian ingat, yaitu
relasi yang bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Oke, relasi urutan parsial itu biasanya disimbolkan dengan simbol ini ya. Oke, tapi yang perlu dipahami, simbol ini itu tidak selalu bermakna kurang dari sama dengan ya. Jadi dia sebenarnya cuma pinjem simbol aja dari yang udah kita kenal. Selama ini kan kita kenal ini adalah simbol kurang dari sama dengan. Tapi ketika kita bahas poset secara umum, ini jangan selalu dimaknai sebagai kurang dari sama dengan. Terus dimaknai sebagai apa ya? Ini maknanya aja ini sebagai suatu relasi yang memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Kalau membacanya biar mudah, kalian boleh baca ini kurang dari sama dengan, tapi jangan selalu dimaknai sebagai kurang dari sama dengan. Soalnya aku bingung juga bacanya apa ya. Oke, poset yang seperti ini biasa kita tulisnya dengan ini ya, pakai titik koma kayaknya kalau di materi Pak Uha. Dulu aku cuma pakai koma sih diajarinnya, bukan sama Pak Uha. Oke, sekarang kita lihat batas atas dan batas bawahnya, atau diagram His. Kalau diagram His tahu ya. Oke, mungkin kita ke diagram His dulu karena lebih mudah membayangkan maksud batas atas dan batas bawah itu dari diagram His-nya. Oke, sebagai contoh, kalau kita punya diagram His seperti ini, hanya kita misalkan dulu ya. Oke, di sini himpunan A-nya pun juga sembarang ya, nggak harus bilangan. Makanya sekali lagi ini jangan selalu dimaknai sebagai kurang dari sama dengan. Kan kurang dari sama dengan cuma untuk bilangan ya. Misalkan kita punya ini A, B, C, D, terus relasinya begini. Misalkan A di sini, B di sini, ini relasi di sini, ini gini. Oke, kalau kita punya diagram His seperti ini, itu cara membacanya kalau dua elemen itu terhubung, maka yang bawah itu kurang dari sama dengan yang atas. Jadi kalau seperti ini kita bisa lihat misalkan hubungan antara A dan C ya. Karena A sama C itu terhubung dan C itu posisinya lebih di atas, maka A itu kurang dari sama dengan C. B juga kurang dari sama dengan C, C kurang dari sama dengan D. Kemudian A itu juga kurang dari sama dengan D ya. Karena terhubung, jadi terhubung tuh nggak harus langsung begini. Ini kan juga terhubung ya. Dan B kurang dari sama dengan D juga. Kemudian kalau A dan B itu tidak berelasi ya. A dan B tidak berelasi. Artinya A tidak kurang dari sama dengan B dan B juga tidak kurang dari sama dengan A. Karena mereka tidak terhubung atas bawah ya, kan sejajar. Nah, sejajar misalkan juga kita punya gini ya, tambahin deh. Misalkan ini ada E, ini relasinya begini. Bahkan di sini ada E ya. Oke, di sini A dan E juga tidak berelasi ya. Meskipun E itu posisinya di atas, tapi A dan E itu tidak terhubung oleh garis yang mengarah ke atas. Ya ada hubungan sih hubungannya. Mungkin kalian lihat ini kan terhubung gitu kan. Oke, tapi garis penghubungnya itu kalau mau berelasi harus selalu ke atas ya, nggak bisa turun ke bawah. Kalau D berelasi dengan E berelasi dengan D ini benar ya, tapi A itu tidak berelasi dengan E. Oke, dari sini kan kita melihat bahwa ada elemen yang posisinya di bawah, ada posisinya di atas. Dari situ kita akan lebih mudah atau kayaknya motivasinya emang dari situ ya, batas atas dan batas bawah. Jadi elemen katakan U anggota dari poset A ini disebut batas atas. Elemen U anggota A disebut batas atas dari X subset dari A jika X itu kurang dari sama dengan U untuk setiap X kecil di dalam X besar. Jadi batas atas itu adalah elemen yang sebenarnya mudah diingat. Batas atas dari X itu berarti U itu nilainya harus lebih besar dari atau sama dengan semua anggota-anggota X besar ini. Oke, jangan lupa aku bacanya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tapi sekali lagi jangan selalu dimaknai sebagai kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke, contohnya di sini kalau kita punya contohnya pakai yang di atas aja ya. Ya udah pakai yang di atas saja. Kalau kita punya X ya itu seperti ini. Oke, katakan kita menghimpun A, E, A, B, E katakan. Maka kita punya D itu batas atas dari X. Kenapa? Ya kita cek aja. Kalau kita mau menunjukkan di atas maka kita buktikan setiap elemen di X itu kurang dari sama dengan D. Di sini bisa kita lihat bahwa A itu kurang dari sama dengan D kan. Karena A terhubung ke D melalui garis yang mengarah ke atas. Kemudian B juga ini sama dengan D, E, B. Jadi ternyata si D ini nilainya itu, atau setiap anggota X itu nilainya, ini enggak nilainya ini. Setiap anggota X, yaitu A, B, sama E ini kurang dari sama dengan D. Atau bisa dibaca berelasi sih. Tapi aku lebih suka baca kurang dari sama dengan. Soalnya kalau ini kita baca A berelasi dengan B, nanti yang seperti ini, misalnya apa? Ini kan beda ya. Ini sama ini beda ya. Kalau ini dibaca A berelasi dengan B, maka, bentar, maksudnya gini. Kadang-kadang kan kita suka menulis yang dibalik ya. Nah, kalau ini dibaca A berelasi dengan B, nanti ini dibaca apa? Udah bingung. Maka aku lebih suka membacanya dengan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Tapi sekali lagi, jangan selalu dimaknai sebagai kurang dari sama lebih dari yang kalian kenal di bilangan. Oke, kemudian untuk batas bawah itu analog, katakan elemen V anggota A itu disebut batas bawah dari X anggota A,
X subset dari A jika batas bawah itu berarti nilainya nanti harus kurang dari sama dengan semua X-nya ya. Untuk setiap X kecil di dalam X besar. Oke, untuk contohnya bisa, ya misalkan kalian himpun ini ya. Oke, nggak cukup ya. Sekarang kalian punya X-nya tuh ini X-nya. Kan nanti A itu adalah batas bawah dan B nanti juga batas bawah. Oke, aku tulis di bawah aja deh. Sekarang kita punya X, atau jangan pakai simbol X deh. Kita punya Y itu sama dengan CDE. Ada poset di atas ya. Jadi kalian bingung ini CDE yang mana. Ada poset A di atas. Di atas itu maksudnya yang di sana itu ya. Yang ini, yang ada diagram his-nya. Nah, maka kita punya A dan B ini adalah batas bawah dari Y. Oke. Enggak ya, salah ya. Bingung kalian. A sama E kan tidak berrelasi ya. Oke. Gini aja kalau gitu. Oke, maaf ya, enggak. Kan kita punya, kalau tadi, kalau ada E-nya, kan kita punya ini tidak berrelasi ya. Ini kan tidak, ini kan salah ya. Berarti nggak mungkin dong kalau ini ada E-nya nanti A bukan batas bawah dari Y ya. Begini aja. Oke, kalau kita lihat dari yang di request teman kalian, apa aja kali ya. Atau aku coret-coret di sini aja ya. Oke, kita lihat di sini kita punya poset seperti kelihatan nggak ya? Ya, ini kayaknya screenshotan dari tempat Bimer Pak UH deh. Oke, jadi kita punya poset seperti ini nih, sebenarnya posetnya ini sih, himpunan kuasa ya. Jadi kita himpun semua himpunan bagian dari 1, 2, 3, terus relasinya subset kan. Subset itu relasi urutan parsial ya. Oke, di sini kita punya 2, 3 dan 1, 2, 3 adalah batas atas dari 2 dan 3. Oke, kenapa bisa seperti ini? Karena ya kita cek aja ya. Kan kita punya untuk poin pertama, kita punya 2 itu kan subset dari 2,3 ya. Kemudian kita juga punya 3 itu subset dari 2,3. Oke, maka dari 2 ini bisa kita simpulkan 2,3 itu batas atas dari singleton 2 gini dan 3. Oke, kemudian untuk yang ini juga analog ya. Kalian bisa tunjukkan bahwa, bahkan nggak perlu menunjukkan, cuma nyatakan ya. Kan kita punya seperti ini, kemudian kita juga punya singleton 3 itu adalah subset dari ini. Jadi kita punya ini itu lebih besar dari yang ini juga lebih, ya bukan lebih besar sih, kok di sini memuat ya. Ini juga memuat ini, maka kita simpulkan 1, 2, 3 juga batas atas dari 2 dan 3. Ya, yang itu analog aja ya. Kemudian yang bawah 1, 2, 3 adalah batas atas 1, 2, dan 3. Ya mudah juga ya, kita bisa tunjukkan bahwa ini itu subset yang ini, kita juga punya 3 itu juga subset dari ini, maka kita punya himpunan yang isinya 1, 2, 3 ini adalah batas atas dari himpunan yang isinya 1, 2 dan singleton 3. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, himpunan kosong dan 3 adalah batas bawah dari 1, 3 dan 3. Ini dan ya, bukan adalah ya harusnya. Himpunan kosong dan singleton 3 adalah batas bawah dari 1, 3, dan 3. Kan kita punya himpunan kosong itu adalah subset dari 1, 3. Dan himpunan kosong itu juga subset dari singleton 3 ya. Maka kita punya kesimpulannya, himpunan kosong itu adalah batas bawah dari 1, 3, dan 3. Oke, mungkin biar kalian nggak bingung, kalau kita bahas poset secara umum, itu kita pakai simbol kurang dari sama dengannya. Tapi kan simbolnya nggak selalu ini ya. Kalau kita udah masuk ke poset yang khusus, maka kita bisa gunakan simbol lain yang lebih lazim. Misalkan di sini kalau kita bicara subset kan kita punya simbol yang umum yaitu seperti ini ya. Jadi kita nggak pakai kurang dari sama dan aku membacanya juga bukan kurang dari sama dengan lagi ya. Tapi yang kalau yang umum tadi aku memang kalau kalau kita bicara subset secara umum simbol yang kita pakai itu yang simbol kurang dari sama dengan tadi. Ya, intinya gini saja cara menunjukkannya, dicek pakai definisi. Kalau batas bawah ya berarti tunjukkan bahwa ini kurang dari dalam tanda petik ya. Jadi kurang dari dalam kasus ini itu adalah subset. Kalau mau menunjukkan tak hingga batas bawah di 1, 3, dan 3, tunjukkan tak hingga itu tak hingga. Kalau mau menunjukkan himpunan kosong itu batas bawah dari 1, 3, dan 3, tunjukkan bahwa tak hingga terus sih. Tunjukkan bahwa himpunan kosong itu subset dari 1, 3 dan himpunan kosong itu subset dari 3. Ini posisinya sama itu ya, yang sebagai relasinya yang ini ya. Oke, kemudian kita belum bahas batas atas terkecil dan terbesar ya. Kita akan coba dulu definisikan. Jadi yang namanya batas atas dan batas bawah itu tidak tunggal ya. Oke, contohnya yang ini ya. Ternyata A sama B itu adalah sama-sama batas bawah dari Y. Berarti kan nggak tunggal. Sama juga yang di atas kalau nggak. Oh, ini cuma D. Oke, sekarang kita definisikan elemen U anggota A itu disebut batas atas terkecil dari X subset dari A jika batas atas terkecil, maka yang pertama dia sendiri harus memenuhi syarat batas atas, yaitu X kurang dari sama dengan U
untuk setiap X di dalam X besar, dan dia harus terkecil. Terkecil itu artinya untuk setiap U aksen batas atas dari X, maka kita punya U itu kurang dari sama dengan U aksen. Di sini sekali lagi aku bacanya kurang dari sama dengan, kalau untuk poset secara umum, tapi poset yang khusus tidak selalu, nggak harus kurang dari, nggak harus pakai simbol ini ya, dan tidak harus dibaca kurang dari sama dengan. Jadi batas atas terkecil itu yang pertama dia harus memenuhi syarat batas atas, yaitu ini kan sama kayak ini ya, salah yang ini. Kemudian terkecil, terkecil itu artinya kalau kita ambil U adsen itu batas atas yang lain dari X, maka kita punya U yang tadi ini, kalau dia mau jadi yang terkecil, dia harus kurang dari sama dengan U aksen. Harus kurang dari sama dengan sembarang batas atas yang lain dari X. Oke, contohnya kita lihat di sini saja. Poin nomor ini ya. Kita lihat yang ini. 23 adalah batas atas terkecil dari 2 dan 3. Atau dinotasikan ini. Oke, kita lihat sampai sini dulu ya. 2,3 adalah batas atas terkecil dari 2 dan 3. Oke, kita sudah menunjukkan 2,3, himpunan yang isinya 2,3 itu adalah batas atas ya, dari yang ini kan. Jadi himpunan yang isinya 2 dan 3 itu adalah batas atas dari 2 dan 3. Sekarang kita mau lihat apakah dia adalah batas atas yang terkecil. Oke, jadi di sini kalau kita oke, lihat definisinya ya. Definisi dari batas atas terkecil itu, yang pertama dia harus memenuhi syarat batas atas dulu. Yang kedua, untuk setiap U aksen batas atas dari X, berlaku ini. U yang tadi itu harus kurang dari sama dengan U aksen. Oke, kita membuktikan untuk setiap U aksen, kan berarti kita harus ambil sembarang ya. Oke, karena di sini itu konteksnya himpunan, ini kan sebenarnya kan himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa tahu ya, himpunan semua himpunan bagian. Oke, katakan ini A ya. Kita ambil sembarang himpunan ya B lah misalnya. B di dalam A dengan B-nya itu batas atas dari 2 dan 3 ya. Dengan, jadi harus memenuhi ini. Jadi kita ambil sembarang batas atas dari 2 dan 3. Berarti kan begini ya. Kita ambil B dengan sifat ini kan. Oke, dari 2 itu kita peroleh, berarti 2 itu adalah anggota B, 3 itu adalah anggota B ya. Oke, dari 2 ini akibatnya ya 2,3 ini kalau kita himpun, dia tetap berada di dalam B ya. Oke, jadi kita udah ambil sembarang batas atas dari 2 dan 3, yaitu B. Ternyata kita bisa menunjukkan bahwa 2,3 itu subset dari B. Maaf. Oke, kesimpulannya apa? Kita udah berhasil membuktikan 2,3 batas atas, dan kita sudah bisa membuktikan bahwa sembarang batas atas yang lain dari 2 dan 3, sembarang batas atas yang lain dari 2 dan 3, ternyata dia itu memuat 2 dan 3. Berarti kesimpulannya 2,3 ini adalah batas atas terkecil dari 2 dan 3. Oke, notasinya seperti ini ya, bisa dinotasikan begini. Oke, ini kalau bukti secara matematis ya, kalau secara gambar pun bisa juga kita lihat di sini ada 2, di sini ada 3, atas dari 2 dan 3, yang berelasi dengan 2 sekaligus 3 kan ini ya. Ini sama ini ya. Nah, terus yang terkecil mana? Yang paling bawah kan yang ini ya. Oke, itu kalau kita mau lihat secara gambar. Jadi 2 dan 3 ini batas atas terkecil ya. Karena yang lain, batas atas lain yang ini tuh ya di sini. Dan dia kan lebih di atasnya kan. Itu kalau buat secara gambar. Kalau secara matematis buktinya ada yang di samping ini. Oke, untuk batas atas terkecil itu ya. Boleh batas bawah terbesar tuh ya mirip-mirip, tinggal kalian balik saja definisinya. Oh iya, ada cover ya. Kalau cover itu adalah yang berelasi langsung ya, yang di atasnya langsung. Jadi ini ada himpunan kosong, ini kan langsung kan. Satu tuh langsung di atasnya himpunan kosong, tidak disisipi elemen lain. Itu namanya cover. Oke, untuk tentang batas atas dan batas bawah ada yang mau ditanyain? Oke, aku tulis gini aja ya, biar nggak ngelamain. Definisi batas bawah terkecil serupa. Oke, terutama yang request. Oh, nanti yang request jadi ketahuan ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang tadi udah terlanjur ya. Aku barunya ada itu filenya ada namanya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan di sini, lanjutkan lagi ke lattice ya. Oke, ini tentang poset udah. Sekarang kita akan masuk ke, oh ada yang raise hand. Iya, ada yang mau ditanyain. Halo Kak, dengeran nggak suaraku? Coba diulangi sekali lagi, tadi suaranya belum terdengar. Halo. Halo, masih agak pelan sih di sini. Oh, ngecat. Oke, aku sambil nulis ya. Nggak tak tinggal kok, tak tunggu. Aku, Tes. oke, udah lumayan. Dengeran Kak. Oh, boleh lihat yang tadi yang di diagram itu nggak Kak? Diagramnya yang di foto apa yang aku gambar di sini? Yang tadi di SS. Ini, ya. Gimana? Yang di foto tadi. Ya itu ya. Iya, Mau oke. mastiin aja sih Kak, itu yang 1, 2, 3 itu cuma batas atas dari 1, 2, dan 3 doang Kak. Yang mana? Yang poin 1, 2, 3. Kan itu kan batas atas Poin, dari poin 1, 2. kedua. 1, 2, 3 itu kan batas atas dari 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, sama 3 kan ya Kak? Iya, benar. Ya, nggak masalah ya. Cuma ditulisnya Ya, kalau segitu iya. aja gitu ya? Ya, cuma ditulisnya ini aja.
Oh, oke. Aslinya yang lain lagi kan juga termasuk. Ya, oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi kalau di matematika itu kalau tidak berlebihan nggak apa-apa. Maksudnya kan satu 2 3 itu batas atas dari satu 2 iya kan. Satu 2 3 di sini ya. Ya jelas dia batas atas dari satu 2 dari 3 itu yang ditulis. Bukan dari ini juga, dari ini juga. Sebenarnya iya ya. Tapi yang ditulis cuma ini kan ya tetap benar kan ya. Kecuali ditulis satu 2 3 hanya batas atas satu 2 dan 3 itu salah. Tapi kalau ditulis seperti ini ya benar. Kalau misalkan di tempat pensil kalian itu ada pensil dan penghapus, kemudian kamu ngomong di tempat pensil saya terdapat penghapus, itu kan juga benar ya. Meskipun kenyataannya ada yang lain. Oke, kita ke lapis ya. Ini coret-coretnya anu ya. Gua hapus ya. Ini bukan di halaman yang tadi. Ini coret-coret layar. Annotate. Ya, jadi kan di rekamannya masih ada kan ya. Oke, kita akan ke lapis. Oke, lapis itu definisinya ada dua ya, yaitu lapis terurut dan lapis aljabar. Definisinya ada dua ya, memang ada dua ya, dan definisinya itu berbeda. Sebenarnya definisinya berbeda. Lapis aljabar itu didefinisikan melalui poset ya. Jadi kita punya poset dulu, kemudian kita membentuk lapis aljabar, lapis terurut. Maaf, ulangi, lapis terurut itu kita definisikan dari poset. Jadi kita punya poset dulu, kemudian kita tunjukkan bahwa dia adalah lapis. Kemudian kita bisa mendefinisikan lapis terurut setelah punya poset. Oke, jadi lapis terurut definisinya adalah dia disebut lapis terurut, poset ini kita sebut lapis terurut jika infimum X dan Y itu berarti batas bawah terbesar ya. Dia disebut lapis terurut jika batas bawah terbesar dari X dan Y dan batas atas terkecil dari X itu selalu ada untuk setiap X dan Y anggota A. Oke, ini sub sama infimum, supremum dan infimum. Ini bacanya infimum, ini supremum. Itu nggak selalu ada ya. Kayaknya udah dicontohin di sini. Sebagai contoh kita lihat poset kita yang ini kita punya poset. Kalau kita ambil elemen C dan E ya. Oke, C dan E ini tidak punya batas bawah ya. Batas bawah aja nggak punya, apalagi batas bawah terkecil gitu kan. Kemudian kalau misalkan aku gambar poset lain di sini, oke, sekarang kita bahas lapisnya. Kita ambil contoh yang misalkan seperti ini. Ini ada A, B, di sini C, sini D. Sekarang kita punya posetnya seperti ini. Oke, dari poset ini kita punya D itu adalah batas atas dari A dan B ya. Tapi kita punya C juga ya. C dan D deh. C dan D itu batas atas dari A dan B. Aku tulis lengkap aja. C dan D itu adalah batas atas dari A dan B. Oke, ini batas atas. Batas atasnya ada ya. Sekarang yang terkecil yang mana? Oke, ternyata yang terkecil itu tidak ada ya. Karena kita bisa perhatikan bahwa C itu tidak kurang dari sama dengan D. Kayaknya boleh ditulis gini. Oke, jadi C itu bukan yang terkecil. Kenapa? Karena kalau C terkecil itu kan harusnya kan kalau kita ambil sembarang batas atas yang lain, maka posisinya harus di atas C gitu kan. Tapi kenyataannya ada batas atas yang lain yang dia posisinya tuh nggak di atas C. Berarti C itu bukan batas atas terkecil. Gitu pula dengan D ya. D itu batas atas tapi nggak terkecil. Karena kita bisa menemukan batas atas lain yang nggak di atas jadi. Kan kalau mau jadi terkecil dia harus seperti ini kan. Kalau kita ambil batas atas yang lain, posisinya harus di atas yang terkecil tadi. Oke, jadi di sini supremum dari A dan B itu tidak ada. Nah, selalu ada ya. Nah, jadi di matematika kalau ada yang tidak selalu, batas atas terkecil tidak selalu. Nah, kemudian yang istimewa ketika batas atas terkecil ada itu kita angkat sebagai definisi, yaitu ini ya. Jadi kalau batas atas terkecil dan batas bawah terbesar dari sembarang dua elemen itu selalu ada, maka poset tersebut kita sebut dengan lapis terurut. Kemudian ini. Oke, kemudian definisi yang kedua, definisi lapis yang kedua itu adalah ini ya, sini deh. Yang dimaksud dengan definisi lapis yang kedua adalah lapis aljabar. Kalau lapis aljabar itu kita mendefinisikannya itu dengan himpunan, kemudian kita buat dua operasi biner ya. Jadi kayak mendefinisikan grup ya. Operasi yang V kebalik ini namanya mid, yang V beneran namanya join. Jadi lapis aljabar itu kita mendefinisinya dengan mengambil sembarang himpunan tak kosong, kemudian kita mendefinisikan dua operasi mid dan join yang memenuhi empat sifat ini. Itu kita sebut sebagai lapis aljabar. Kalau dilihat-lihat kan kayaknya lapis aljabar sama lapis terurut tuh kayak nggak ada hubungannya ya. Kalau lapis terurut itu dasarnya dari poset, kita harus punya poset dulu, terus baru bisa mendefinisikan lapis terurut. Tapi kalau lapis aljabar itu kita definisinya ambil himpunan. Ini kan nggak ada relasinya ya. Lapis aljabar nggak ada relasinya. Sebaliknya lapis terurut itu nggak ada operasinya. Nah, cuma kenyataannya kita bisa menghubungkan lapis aljabar dengan
lattice terurut, yaitu dengan teorema ini kan. Jadi kalau kita punya lattice terurut, kita bisa membuat lattice aljabar dengan mendefinisikan operasinya ini ya. Jadi kalau kita punya lattice terurut, berarti kita udah punya poset, berarti udah ada relasinya. Kalau kita, berarti dari sini kalau kita mau membentuk lattice aljabar, kita harus definisikan operasinya ya. Jadi operasi mid-nya, ini mid ya, definisinya ini, kemudian join-nya itu definisinya ini. Dan sebaliknya dari lattice aljabar itu kita juga bisa membuat lattice terurut, yaitu menggunakan teorema yang di bawahnya lagi. Mana ya? Nih ya. Jadi yang kalau di kebalikannya kalau kita atas aljabar kita bisa mendefinisikan lattice terurut. Oke, jadi pada akhirnya walaupun definisinya itu nampaknya beda dan nggak ada hubungannya, tapi dengan ada dua teorema ini, maka lattice aljabar dan lattice terurut itu bisa kalian anggap sama aja. Hubungannya apa ya? Hubungannya itu ini. Hubungan antara lattice dan lattice aljabar itu ya teorema ini atau teorema yang atas itu sama aja ya. Jadi kalau nanti di soal itu disebut lattice itu ya maksudnya ya lattice aljabar ya lattice terurut ya kan sama aja ya karena kita sudah punya teorema yang bisa menghubungkan keduanya. Jadi ini nanti oke, sekarang kita langsung ke soal aja. Jam berapa sekarang? Oke, kita punya dua soal tentang lattice. Yang nomor satu B sama C kita lewati dulu, yaitu itu sebenarnya butuh teori bilangan sih. Mungkin yang ngambil teori bilangan bisa dicoba. Kita mau ke nomor 2 dan nomor 3. Kayaknya kita ke nomor 2 saja. Oke, di soal tentang lattice tuh yang perlu kalian hafalkan nggak banyak ya. Jadi perlu latihan soal aja. Kalau lattice itu nanti isinya kayak PSA ya. Ya, jadi kita punya himpunan dilengkapi dengan operasi ini, sifat-sifatnya begini. Ya tentunya pengembangan soalnya bisa sangat banyak dan kita nggak mungkin melatih semua bentuk soal yang mungkin ya di sini. Oke. Sifatnya mana ya? Ini ya. Ya ini sifat lattice aljabar, tapi nanti karena kita punya lattice aljabar dan lattice terurut itu aslinya sama aja, maka ini nanti juga jadi sifat lattice secara umum ya. Oke. Ya untuk sifat-sifatnya mungkin kalau sifatnya. Ya sifat-sifatnya bisa kalian ya udah disampaikan di kelas kan. Oke, kita sambil bahas soal sambil mengingat-ingatnya. Oke, sekarang kita akan coba membahas nomor 2. Nomor 2 ini aslinya soal yang sulit. Oke, soal nomor 2 dan 3 yang tak taruh di sini ini adalah soal kuisku bukan tahun lalu sih, pas aku ngambil matematika diskrit 2. Itu berarti semester kemarin. Dan waktu itu bukan Pak UH yang ngajar. Ini belum kopi ya. Oh, jangan-jangan kepastanya. Oh, ya ya ya. Ini kita delete ya. Oke, kepastanya di tengah ya. Ya aku sambil itu ya latihan menggunakan yang berbeda. Biasanya kertas saya kan cuma landscape ya. Oke, nomor 1, anggap aja ini nomor 1 ya. Oke, sini kita diberikan lattice. Oke, ini sekali lagi ini soal kuis ya, kuis tahunku. Diberikan lattice A dan relasi urut parsialnya ini kurang dari sama dengan, dan kita diminta menunjukkan bahwa ini itu adalah A itu adalah lattice distributif jika dan hanya jika untuk setiap A, B, dan C anggota A berlaku A mid A join B mid C kurang dari sama dengan A join B mid C. Oke, lattice distributif itu belum ya, maksudnya belum aku sampaikan. Jadi lattice distributif itu adalah lattice yang mempunyai sifat distributif ya. Jadi operasi mid dan join di lattice itu secara umum sih tidak selalu distributif ya. Kan bisa cari contoh lattice yang operasi mid dan joinnya tidak bersifat distributif. Tetapi kalau dia distributif maka kita sebut lattice-nya sebagai lattice distributif. Kemudian kita juga punya sifat bahwa, oke ini kan berarti jika hanya jika itu dua arah. Kita akan coba lihat yang ke arah sana dulu. Jadi kita berarti kalau di sini kita ketahui ini lattice distributif ya. Kalau yang ke arah sini kan berarti diketahui lattice yang ini itu distributif. Oke, sekarang kita akan tunjukkan ini. Oke, nanti kita sambil diskusi juga ya, siapa tahu aku agak lupa. Oke, yang mau kita tunjukkan adalah ini ya. Oke, yang pertama dilakukan apa? Mungkin tidak mudah mencari idenya ya. Ya mungkin aku juga udah agak lupa, nanti sambil inget-inget. Ya aku kayaknya masih nyimpen jawaban kuisnya sih. Nanti kalau lupa bisa lihat. Oke, yang ingin kita buktikan tuh ini ya. Tentunya bukan hal yang langsung kelihatan. Ya kalau kalian belum tahu, coba aja lakukan dulu dari yang diketahui. Coba utak-atik dulu yang diketahui. Jadi kita kan pengen membuktikan bahwa A mid hanya A kecil ya. Maaf. A join B mid C itu kita pengennya itu kurang dari atau sama dengan ini kan. Nah itu caranya gimana ya, kita coba, karena kita belum tahu ini nanti kesananya gimana, kita coba manfaatkan yang sudah diketahui. Kan kita punya ini distributif ya, maka ini bisa kita distribusikan begini kan. C-nya mid ke sana, join. Oke, kita punya seperti ini. Ini dari sifat distributifnya. Kemudian setelah itu kita punya bentuk yang ini A mid C. Oke, A mid C itu adalah batas itu ya, sama kayak infimum A dan C ya, menggunakan hubungan lattice terurut sama lattice aljabar itu. A mid C itu kan adalah batas bawah terbesar dari A dan C.
batas bawah terbesar dari A dan C. Berarti A mid C kalau dibandingkan dengan A itu lebih besar A ya. Berarti kita punya A mid C kurang dari sama dengan A, dan ini join B mid C. Oke, oh berarti selesai dong. Ternyata gampang ya. Cuma 2 langkah. Jadi yang di sini kita menggunakan sifat distributifnya, kemudian yang ke sini itu kita memanfaatkan sifat ini ya. Ya ini jelas dong, A mid C itu batas bawah terbesar dari A dan C. Berarti A mid C itu di bawahnya A kan ya. Oke, ya udah berarti terbukti ya. Nggak usah pakai kesimpulan juga nggak apa-apa. Ini pakai gangga kotak gini kan juga boleh ya. Oke, ini untuk setiap ya. Diperhatikan bahwa untuk setiap A, B, C itu anggota A berlaku ini. Ya udah berarti selesai kan. Oke, sekarang yang untuk arah sebaliknya. Nah, untuk arah sebaliknya ini yang panjang kayaknya. Ya, aku ingat ini panjang. Jadi yang diketahui untuk setiap A, B, C anggota A berlaku A join B mid C kurang dari atau sama dengan A join B mid C. Oke, yang mau kita tunjukkan adalah sifat distributif ya. Oke, coba sebentar ya. Aku sambil lihat kuisku. Ya, aku bisa ngerjain tapi biar nggak terlalu lama. Oh ini. Oke, aku cek soalnya udah. Oke, soalnya udah benar. Oke, kalau kita membuktikan distributif itu kita bisa membuktikan distributif mid terhadap join saja atau join terhadap mid saja ya. Karena kalau salah satu benar, maka otomatis yang satunya benar ya. Itu kan namanya prinsip dualitas ya. Oke, jadi di sini kita diambil sembarang A, B, C anggota A. Kita mau menunjukkan ini ya. Kita mau menunjukkan kayaknya yang tak tunjukkan itu sifat distributif join terhadap mid. Ya, join terhadap mid. Nanti kita tuh pengen menunjukkan ini ya, supaya dia jadi lattice distributif kan berarti gini ya, mid A join C. Oke, yang mau kita tunjukkan itu adalah ini. Nah, kalau kita berangkat dari ruas ini itu ternyata tidak mudah ya. Karena informasi yang kita punya kan ini. Kalau kita berangkat dari sini, kita punya ini, terus nanti kelanjutannya bagaimana. Ya mungkin bisa sih, tapi aku coba gunakan ideku. Jadi ide kan sebenarnya nggak tunggal ya. Cuma untuk kali ini aku coba pakai ide yang bisa aku gunakan. Oke, kita perhatikan bahwa jadi kita berangkatnya dari ruas yang kanan tadi ya, yaitu ini kan. Ini gini. Oke, kita perhatikan bahwa, nah sekarang dari sini kita akan coba memanfaatkan ini. Loh, memanfaatkannya gimana, bentuknya beda kan. Nah, jadi di sini ini sebagai C ya. Jadi kita manfaatkan sifat ini, tapi C-nya itu kita ganti dengan A join C. Loh, apa boleh seperti itu ya? Ya boleh aja ya. Kan ini untuk sembarang ABC ya. Selama ABC-nya anggota A kan berlaku ini. Berarti kalau C-nya kita ganti dengan ini juga bisa kan. Oke, berarti ini kita punya A join B mid itu akan kurang dari atau sama dengan A join B. Ya, pakai yang ini ya. A join B mid, C-nya kita ganti A join C ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita punya sama dengan, ini bisa kita balik urutannya ya. Kok kita balik urutan? Enggak. Oke, selanjutnya kita akan manfaatkan kembali sifat yang ada di, oh ya, bentar kita balik urutannya. Maaf, ini gini ya. Oke, dari sini ke sini cuma pakai sifat komutatif ya. Yang kita lihat komut ini ya, operasinya ini, terus antara ini dan ini kita tukar. Jadi yang di bawah. Oke, sekarang sampai sini diperhatikan lagi, di sini kita bisa memanfaatkan sifat yang diketahui ya, yaitu ini. Oke, jadi ini itu mau kita ubah menggunakan ini. Jadi A-nya itu kita ganti dengan A alias nggak diganti. Kemudian posisi B sama C-nya kita tukar ya. Jadi kita akan memanfaatkan yang diketahui tapi posisi B dan C-nya ditukar. Jadi di sini B-nya diganti C, C-nya ganti B. B-nya ganti C, C-nya ganti B. Oke kan sama aja ya. Jadi ini kita punya, oke, kan berarti ini relasinya tidak sama dengan lagi ya, tapi kurang dari sama dengan A join dengan A join C dan B, posisinya kita ubah jadi begini ya. Oke, dari sini ke sini sekali lagi memanfaatkan yang di sini. Oke, oleh karena itu kita peroleh ini sama dengan, kan kalau asosiatif jelas berlaku kan ya, A join C mid B. Jadi ini pandang ini ada 3 elemen ya, 1, 2, 3. Penghubungnya join semua, maka kurungnya bisa kita pindah ke depan jadi gini kan. Nah, A join A itu adalah A sendiri, ini join C mid B. Oke, kita punya seperti ini, kemudian ini bisa kita balik ya, posisi B dan C-nya. Oke, nah, tapi yang kita inginkan bukan yang ini ya. Jadi sampai di sini kita baru punya ini, kurang dari sama dengan ini ya. Kalau kita pengennya dua bentuk ini kan sama ya, ini dan ini. Biar nanti jadi sifat distributif kan. Oke, untuk menunjukkan yang itu, diperhatikan bahwa, bentar ya. Oke, oh yang kebalikannya ternyata tidak terlalu sulit ya. Oke, diambil sembarang ini, terus diperhatikan ke kalimatnya aku perhalusnya. Oke, kalau mau kalian nulis di lembar jawab ujian, kalau mau lebih jelas, di sini bisa kalian kasih keterangan ya. Ini misalkan ini dengan asumsi. Maksudnya asumsi itu
asumsi ini ya, asumsi yang ini. Terus kalau yang di sini berarti dengan sifat komutatif. Ya boleh seperti ini ya. Oke, untuk kali ini karena aku nutor dan bisa ngomong jelasin ke kalian alasannya, jadi tidak harus aku tuliskan. Oke, jadi di sini diperoleh. Jadi kalau ujian kalau bisa, kalau kalian ragu ini perlu tulis apa enggak, kalau memang ada waktu ya sebaiknya tulis aja. Karena kalian penjelasan kalian itu sepenuhnya dengan tulisannya ketika ujian, tidak bisa menjelaskan dengan verbal. Oke, jadi kita punya ini ya. Oke, selanjutnya kita ingin menunjukkan kebalikannya ya. Jadi yang selanjutnya kita mau menunjukkan bahwa join B mid C itu harus berelasi dengan join B mid A join C. Oke, caranya bagaimana? Jadi kalau seperti ini, kalau kita gambarkan di anu ya, kalau kita sketsa diagram Hess-nya ini berarti kan seperti ini ya. A join B mid C itu kan di sini. Ini A join B mid C. Karena ini kan A join B mid C itu adalah batas atas terkecil dari A dan B mid C kan. Berarti posisinya gini. Terus di sini ada A join B mid A join C, terus di atasnya lagi ada ini ya, di sini ada A mid B, di sini ada A mid C. Jadi sebenarnya untuk menunjukkan ini itu kita bisa menunjukkan ini dulu ya. Jadi nanti arahnya, arah pembuktian itu kita akan tunjukkan bahwa A itu nanti kurang dari sama dengan A join B mid A join C, dan B mid C itu nanti juga kurang dari sama dengan A join B mid A join C. Di arah pembuktiannya nanti begini. Kalau ini udah terbukti, berarti kita punya bahwa bentuk yang gede ini itu kan adalah batas atas ya. Jadi nanti kita peroleh si ini nanti. Kalau 2 poin ini terbukti, maka si ini itu adalah batas atas dari A sekaligus B mid C kan. Jadi ini adalah batas atas dari 2 elemen ini, padahal kita punya ini adalah batas atas terkecil dari 2 elemen ini juga, dari 2 ini. Maka kita peroleh ini kurang dari sama dengan yang di sana. Oke, untuk buktinya bagaimana? Untuk yang pertama dulu, kita punya A itu, yang pertama dulu ya, yang ini dulu ya, yang atas. Kita punya A itu adalah kurang dari sama dengan A join B ya. Selain itu A juga kurang dari sama dengan A join C. Kenapa? Ya jelas dari definisi ya. Ini batas atas terkecil dari A dan B, maka dia posisinya di atasnya A kan. Karena ini A, karena ini dan ini, maka kita punya A itu adalah batas bawah dari A join B dan A join C ya. Karena A itu posisinya di bawah ini sekaligus di bawah ini kan. Sehingga kita peroleh A itu kurang dari sama dengan A batas bawah. Batas bawah itu pasti kurang dari sama dengan batas bawah terbesar kan. Batas bawah terbesar dari 2 elemen ini itu kan adalah ini mid ini ya. Oke, berarti yang poin pertama kita udah berhasil membuktikan. Terus untuk yang poin kedua ini ya. Oke, ini juga tidak sulit. Kita lihat bahwa B mid C itu kan kurang dari sama dengan B, B-nya kurang dari sama dengan A join B. Ini ke sini juga jelas dari definisi batas bawah, ini juga dari definisi batas atas, dan kita juga punya B mid C itu kurang dari sama dengan C, kemudian C itu kurang dari sama dengan A join C, maka B mid C ini batas bawah dari ini dan ini, A join B dan A join C, sehingga kita punya B mid C itu kurang dari sama dengan batas bawah terbesar dari A join B dan A join C, yaitu A join B mid A join C. Oke, jadi dari 2 poin ini, aku geser ke atas bisa nggak ya? Oh, bisa kok. Oke, dari 2 poin tersebut kita dapat bentuk yang panjang ini, A join B mid A join C itu adalah batas atas dari A dan B mid C ya. Ini dari sini dan sini. Jadi kita peroleh bentuk yang panjang ini itu adalah batas atas dari A dan B mid C, sehingga batas atas terkecilnya dari A dan B mid C yaitu ini itu pasti kurang dari sama dengan ini. Oke. Jadi tadi di atas kita sudah punya. Nah ini aku geser ke atas ya, biar cukup 1 halaman. Jadi yang ini, oke, sebenarnya hari ini tidak banyak soal yang kita bahas, tapi nggak apa-apa ya. Nah dari view-nya dulu ya, soalnya ada tadi memang ada yang menanyakan tentang itu tadi, ya tapi nggak masalah. Kan tujuan tutorial kan membantu mahasiswa memahami materi dan mengerjakan latihan soal ya. Oke, kita tandain ya. Jadi kita udah punya ini, katakan ini, oh ini 2. Aku nomorin ini dengan 2, kemudian aku juga nomori yang ini, iya benar ini ya, ini 1. Oke, sekarang dilihat 1 dan 2 ya. 1 tuh kita punya ini kurang dari sama dengan yang ini, kemudian yang ini itu adalah kebalikannya ya. Oke, padahal kita punya relasi yang kita punya itu kan bersifat antisimetris ya. Jadi kalau kita punya ini kurang dari sama dengan ini, dan ini kebalikannya ini,
maka kesimpulannya keduanya sama ya. Oke, kalau kalian mau lebih jelas boleh kalian tulis jadi karena ini simetris diperoleh ini, atau kalian boleh tulis langsung jadi dari satu dan dua, maaf, kita peroleh antara A join B meet C dengan yang panjang itu sama. Gini ya, ini aku naikin aja biar cukup. Yang ini karena kesimpulan dari spasi. Jadi dari satu dan dua kita punya ini. Nah ini tidak lain adalah sifat distributif join terhadap mid kan ya. Nah kalau yang join terhadap mid terbukti, yang mid terhadap join nggak perlu kan buktikan, otomatis berlaku ya. Jadi ini dengan demikian kalau satu aja yang dibuktiin. Dan demikian terbukti bahwa lattice A titik koma kurang dari sama dengan ini distributif. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal ini. Ini dua arah udah ya? Ya udah dua arah. Oke, ini karena jika dan dengan jika berarti nanti, oh ya tapi jangan sih, ini bukan sifat yang terkenal soalnya. Jadi misalkan besok keluar di ujian ya, nomor satu ini. Nah, nanti sifat ini boleh kalian gunakan untuk mengerjakan nomor yang lain ya, kalau memang diperlukan. Kalau memang diperlukan. Aku juga sering ngerjakan gitu kalau misalkan ada satu paket soal nomor 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang aku juga nulis, misalkan jawaban nomor 4 tuh pakai sifat yang diberikan di nomor 1, aku juga sering. Itu boleh ya. Kerjakan nomor 4 terus dengan menggunakan sifat pada soal nomor 1 di bawah ini tuh itu boleh. Kalau sifatnya memang udah terkenal ya langsung pakai aja. Tapi kalau sifat-sifat yang kayak gini, baiknya jangan ya. Kecuali tadi itu ya, soal nomor 1 tuh ada sifat yang bagus yang mungkin kalian ingin pakai di soal nomor selanjutnya itu boleh. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya untuk lattice memang materinya tidak terlalu ya memang banyak latihan aja. Oke, aku mau tanya, tadi ada pertanyaan lagi dari, wah ini ada namanya ya, mohon maaf ya. Ramadan Latif, mohon maaf ya. Ini soal tes UAS tahun lalu ya, UAS Matis. Oke, aku mau tanya, di kelas kalian diajarin bentuk normal disjungtif sama bentuk normal konjungtif apa enggak? Ada yang ingat mungkin? Kalau nggak ingat mungkin emang nggak ada. Oke. Kalau aku lihat di slide Pak Uha ngajarnya pakai slide yang ini kan, kok slide? Ya itu sebenarnya Beamer ya, bukan slide. Kalau kalian udah mengerti latex, kan kemarin ada pelatihan latex. Ini ya tentang aljabar Boole, itu tidak ada materi tentang itu. Bentuk normal disjungtif dan normal konjungtif. Oke, iya nggak ada. Makanya aku nggak nyiapin soal tentang itu. Tapi kalau kalian, oke lah, karena ada yang bertanya kita bahas saja ya. Di slide ini nggak ada, tapi di sini ada ya. Oke, ini adalah slide tahun lalu. Jadi biar aku nggak dikira plagiat, aku bilang aja ini punyanya dosen ya, bukan aku yang bikin ya. Ini materinya Pak Topo. Oke, tentang itu. Oh ya, mungkin aljabar boolean dulu ya. Jadi kalau ini kan lattice boolean. Lattice boolean itu definisinya adalah lattice yang distributif dan berkomplement ya. Jadi lattice boolean itu adalah ini ya, udah ditulis di sini. Lattice Boole itu adalah lattice yang distributif dan complemented. Complemented itu artinya apa? Complemented itu artinya setiap elemen itu punya komplement. Oke, komplement itu definisinya apa? Ini udah dicoret-coret, berarti udah disampaikan di kelas ya harusnya. Komplement dari A itu adalah A bar dikasih tanda bar di atasnya ini yang memenuhi A kalau kita joinkan dengan A bar itu sama dengan 1, dan A kalau kita midkan dengan A bar itu sama dengan 0. Oke, 1 dan 0 di sini itu tidak selalu bermakna 1 dan 0 yang kita kenal di bilangan ya. Jadi 1 itu adalah batas atas universal. Oke, batas atas universal itu apa ya? Batas atas yang berada di atas semua elemen ya. Kan tidak semua lattice punya batas atas universal ya. Sebagai contoh kalau kita ambil lattice yang ada di sini, ini batas atas universalnya nggak ada ya. Tidak ada elemen yang di atas semua elemen yang lain kan. Nah, andaikan batas atas universal itu ada, itu kita simbolkan dengan 1. Jadi 1 di sini cuma simbol sebagai batas atas universal ya. Sedangkan 0 itu adalah batas bawah universal. Oke, jadi kalau kita punya lattice boolean, lattice distributif dan berkomplement, kemudian kita lengkapi dengan operasi ini, mid, join, dan bar di atas ini, satu uner. Operasi uner itu berarti cuma melibatkan satu elemen ya. Kalau biner melibatkan dua elemen. Kalau kita punya lattice Boole dilengkapi dengan operasi ini, maka itu kita sebut sebagai aljabar Boole. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk yang di soal ini, jadi di sini aljabar Boole itu sebenarnya, ini annotate tak hapus dulu. Oke, aljabar Boole-nya itu di sini umum ya. Kalau di tahun lalu waktu aku diajar sama Pak Topo kalian tahu kan ya? Ya Kak Prodi masa nggak tahu. Kalau aku diajar sama Pak Topo, aljabar Boole-nya itu kita fokus ke aljabar Boole yang isinya cuma 01 ya. Nih, 01. Kita fokusnya ke aljabar Boole yang ini. Nah, jadi isinya cuma batas atas universal dan batas bawah universal. Nanti apa namanya? Gini ya. Diagram base-nya cuma begini aja. Gitu. Nah, kemudian kita di sini dikasih cara definisi dari apa itu bentuk normal disjungtif sama bentuk normal konjungtif. Oke, tadi bentuknya gimana? Tadi fotonya mana?
Ini ya, ini kita close. Oke, jadi di sini kita dikasih ekspresi boolean. Ini kan aljabar booleannya cuma 01 kan ya. Kita dikasih ekspresi boolean seperti ini. Ekspresi boolean itu ekspresi yang melibatkan ya ekspresi kayak gini ya. Elemen-elemen aljabar booleannya terus dioperasikan dengan mid, join, dan komplement itu namanya ekspresi boolean. Kemudian bagaimana kita menentukan norma disjungtif sama norma konjungtif. Oke, mungkin langsung aja ya. Detailnya nanti di sini. Bentuk normal konjungtif itu sebenarnya adalah bentuk yang seperti bentuknya begini ya. Aku ke sini dulu. Oke, jam berapa? Oh, udah mau habis ya. Ya udah satu kali lagi ya. Jadi kita bahas status ini aljabar bool ya. Bentuk normal konjungtif dari ekspresi boolean. Ekspresinya di sana kita simbolkan dengan begini ya. Ini nggak harus 3 elemen ya, bisa lebih, tapi di sini kita 3 aja. Itu adalah ekspresi yang berbentuk kayak ekspresi norma konjungtif, disjungtif dulu ya. Disjungtif itu ekspresi yang bentuknya begini ya. X1 mid X2 mid 3. Ini kita kasih topi begini. Terus ini dijoinkan dengan ekspresi yang bentuknya seperti itu juga, mid dan seterusnya begini. Jadi ini di dalamnya sini join, di luarnya tuh join, tapi di dalamnya tuh mid gitu ya. Oke, dengan XI topinya itu sama dengan XI atau XI komplement ya. Jadi maksudnya itu adalah, oke, jadi ini sama ini tuh X1 topi yang di sini dengan X1 topi yang di sini tuh nggak sama ya. Kalau di sini kita kasih indeks lain, X1 topi 1, X2 topi 1, X3 topi 1, X1 topi 2, X2 topi 2, X3 topi 2. Ini bukan pangkat ya, ini cuma indeks lain. Jadi indeks yang di bawah ini untuk nyatakan elemen X1, X2, X3. Indeks yang di atas tuh menyatakan dia di kurung pertama, ini di kurung kedua, sampai yang terakhir nanti katakan N gitu ya. N, mid, X3 topi N. Dengan XI topi J itu sama dengan XI atau XI komplement. Jadi contohnya itu, contoh bentuk normal disjungtif itu adalah seperti ini ya. X1 mid X2 mid X3 bar ini katakan join X1 ini. Jadi penghubung yang di luar ini join, terus di dalamnya tuh mid semua, terus setiap elemennya tuh boleh dikasih bar, boleh enggak. Oke. Cuman kalau di soal ini kita kan suruh menentukan bentuk normal disjungtif dari ekspresi ini. Jadi kita harus cari bentuk yang kayak tadi, bentuk yang kayak beginian, tetapi nilainya harus sama dengan ini ya. Nah, caranya gimana? Cara yang pertama bisa kalian otak-atik menggunakan sifat mid dan join sama sifat komplement, kan ada sifat De Morgan dan sebagainya. Ini kalian otak-atik sampai ketemu bentuk yang seperti ini. Jadi ini ada kurung sesuatu, join kurung sesuatu, terus di dalam situ masing-masing dihubungkan oleh mid. Nah, cara kedua itu adalah cara yang diberikan Pak Topo di sini. Cara kedua itu adalah menggunakan tabel ya. Oke, jadi cara memakai tabelnya gimana? Jadi ini itu X1, X2, X3. Tadi kan kita lihat fokus kita cuma di aljabar bool yang isinya 01 ya. Jadi kalau di sini kita punya tabel ini menyatakan itu ya. Jadi kalau X1, X2, X3 itu semuanya 0, nanti nilai ekspresi booleannya itu 1. Kan ekspresi boolean itu sebenarnya fungsi ya. Ini kan sebenarnya fungsi ya. Fungsi yang inputnya ada 3. Jadi di sini tabelnya ini kalau inputnya 000, nanti keluarannya 1. Kalau inputnya 001, nanti hasilnya 0 dan seterusnya. Oke, cara menentukan bentuk normal disjungtifnya, itu kita ambil dulu baris yang nilainya 1 ya. Jadi di sini kita lihat input yang menghasilkan 1. Jadi kan kita punya ini, dan ini. Input yang menghasilkan 1 itu ini ya. Nah, kemudian kita bentuk ini yang aku tes tadi. Ini namanya min term ya. Oke, jadi ini itu namanya min term. Oke, dari tiga inputan yang menghasilkan 1 ini kita bentuk min termnya. Oke, cara membentuk min termnya itu adalah xi topinya tadi itu kita ganti dengan xi jika XI-nya sama dengan 1, dan kita ganti dengan XI bar jika XI-nya sama dengan 0. Oke, jadi maksudnya begini ya. Jadi yang pertama kan kita punya X1, X2, X3-nya. Ya kita tinjau yang menghasilkan keluaran 1 ya. Itu kan 0, 0, 0. Ini min term. Min termnya sesuai aturan. Jadi kalau nilainya 0, maka kita bentuk jadi ada barnya. Jadi nanti min term dari ini itu adalah X1 bar, mid X2 bar, mid X3 bar. Kemudian untuk yang 010, itu bentuk min termnya adalah X1 bar, mid X2, mid X3 bar. Kemudian untuk yang 111, bentuk min termnya adalah X1, mid X2, mid X3. Intinya kalau nilainya 1, itu tetap, kalau X1 ini kan, kalau nilainya 1 ya ini tetap X1. Tapi kalau
nilainya 0, ini jadi ada barnya. Sehingga kita peroleh min termnya itu ini, sama kayak ini ya. Nah, bentuk normal disjungtifnya itu tinggal menjoinkan semua min term di ini, dan ini. Tinggal dijoinkan. Jadi ekspresi boolean dari ini, kalau untuk contoh ini ya, itu ekspresi booleannya begini. Nah, kalau di soal yang ini berarti gimana? Kalau kalian mau menggunakan cara Pak Topo, jadi nanti ini kan bentuk tabelnya dulu ya. Kan kalian punya E-nya tuh ini yang lain tak hapus dulu. Jadi kalian bentuk tabelnya dulu, nanti kalau X1, X2, X3 ya 0, 0, 0, hasilnya apa? Kan mudah yang hitungnya cuma 0, 1 ya. 0, join 0, join ini. Ya ini meskipun agak ribet, tapi nanti kan bisa lah ya cuma 0, 1 kok. Jadi kalian bentuk tabelnya dulu, tabel untuk ini, terus ikuti langkah yang tadi. Kalian ambil yang nilainya 1, ambil yang nilainya itu 1, terus bentuk min termnya kayak yang tadi itu, bentuk min termnya kayak yang tadi itu yang ini. Kalau ada komplemennya itu kasih bar, kalau nggak ada itu tetap terus kalian joinkan. Oke, mungkin bisa dicoba sendiri ya karena waktunya juga sudah habis. Tapi yang ini tuh teknis aja sih, nggak ada ide-ide khusus. Tabel ini ambil yang nilainya 1, kemudian bentuk min term seperti ini, kemudian di apa namanya? Bentuk min term, kemudian habis itu min termnya dijoinkan seperti ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, udah habis sih ya. Coba besok dikonfirmasi ke Pak Uha. Kalau memang ada mungkin nanti aku tambahin materi, aku tulisin ini. Ini punya Pak Topos yang nggak berani nge-share. Kalau memang ada materi ini nanti coba, ya kalau memang ada harusnya sama Pak Wah dijelasin ya. Ya coba besok dikonfirmasi ada apa enggak gitu. Kalau ada nanti ya kalau kalian mau pembahasan yang itu bisa aku kasih. Mungkin aku kasih jawaban UASku kemarin aja ya. Tapi jawaban UASku yang kemarin nggak pakai tabel kayaknya. Nggak tahu, aku lagi pengen nguraikan bentuknya waktu itu. Oke, ini yang normal disjungtif ya. Yang normal konjungtif itu kebalikannya ya. Kalau tadi ada min term, di sini ada yang namanya max term ya. Kalau min term tadi penghubungnya mid, kalau max term penghubungnya join. Terus nanti kebalikan yang tadi ya, setelah kalian ketemu max term, di sini max termnya di mid kan. Kalau tadi kan min term di join kan. Di sini max term di mid kan. Nah, terus pembentukan max term itu juga kebalikannya ya, kebalikan yang tadi pokoknya. Kalau tadi pilih fungsi yang nilainya 1, ini pilih fungsi yang nilainya 0, ini yang konjungtif ya. Pilih fungsi yang nilainya 0, terus bentuk max term, kebalikan yang tadi, bener-bener kebalikannya. Kalau 0 itu berarti tetap, kalau yang nilainya 1 berarti kasih bar. Terus nanti setelah ketemu max term, kalian mid kan. Oke, mungkin ada pertanyaan tentang ini. Ya kalau memang nggak disampaikan di kelas ya buat pengetahuan aja. Karena ada yang nanyain juga kan. Tapi besok coba dikonfirmasi ya. Ya kalau nggak pernah dijelasin harusnya nggak keluar. Oke, gitu. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi. Ini harusnya definisinya dari max term ya. Atau aku ya gini sih, atau definisinya pakai dari definisi min term dulu baru itu kayak Pak Popo tadi juga boleh. Oke, kalau tidak ada karena waktunya sudah habis, sudah melanjang juga ya. Oke, mungkin bisa aku akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf soal yang dibahas nggak banyak ya.